Baik, kita lanjutkan topik kita masih dengan uji komparasi. Ya, jadi uji perbandingan yang kedua, nomor 2. Nah, uji komparasi yang kedua ini sering dikenal dengan independent test, atau ini kalau kemarin kita belajar itu namanya one sample. Sekarang independen berarti ini menjadi samples, banyak, lebih dari satu. Nah, contohnya di sini adalah perbedaan IPK kelas A dan kelas B. Kelas A melalui ceramah, kelas B melalui komputer. Inilah nilainya. Nah, ditanya di sini, apakah kedua kelas memiliki varian yang sama? Apakah ada perbedaan IPK antara kelas A dan kelas B? Jika ada bedanya, manakah IPK yang lebih tinggi? Gunakan taraf signifikan ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan dengan SPSS. Kita bukalah SPSS kita. Nah, di mana dia itu? Nah, ini dia. Nah, kita buka sudah SPSS kita. Nah, sekarang kita ini kita geser kemari. Pertama katanya masukkan data dari variabel view. Baru ini kita masukkan dulu datanya ya. Kelas dan IPK. Pertama kelas, baru IPK. Nah, di sini kelas ini tidak ada desimalnya, 0 saja kita bikin. Nah, di sini baru kita bikin palues karena kelas ada 2. Saya besarkan. Ini palues, kita klik. Nah, untuk 1 untuk kelas A, add 2 untuk kelas B, add. Oke kan. Nah, masukin, buka data view. Nah, kita geser lagi kemari. Nah, ini udah kita besarkan dulu ya. Nah, udah kalian lihat di sini ada kelas, ada IPK. Nah, kita geser kemari. Ada di sini kelas dan IPK. Nah, kita masukkan saja angka-angka ini. Nah, di sini kelas A itu adalah 8 orang. Ya, kita lanjutkan dulu. 1, baru ya udah masuk ke situ semua. Baru kita masukkan angka-angka ini. Nah, 3,12, 2,87, 2,43, 3,21, 2,98, baru 3,02, baru 3,66, baru 2,54, baru 3,29, baru 3,81, baru 3,82, baru 3,75, baru 3,79, baru 3,67, baru 3,73,
baru 3,87, baru 3,98, 3,65, 3,95. Nah, udah masuk semua data-datanya. Katanya pilih analise Comparmin Independent Samples. Nah, kita lihat. Analise Comparmin Independent Samples. Nah, sekarang kita besarkan. Nah, ini baru kedua. Kita lihat apa katanya di sini. Pindahkan nilai, baru kelas. Nah, IPK pindahkan kemari, kelas grouping. Nah, udah. Baru kita masukkan 1 dan 2 ke group dengan mengklik define. 1, 2, continue. Nah, baru klik OK. Kita klik OK. Nah, inilah outputnya. Nah, oke. Sekarang kita cocokkan hasil ini dengan yang ada di buku. Nah, pertama kita lihat grup statistik. Ini dia. Ini dia. Nah, 8 jumlah sampel 11. 8, 11. Min atau rata-rata 2,97. 2,97. 3,75. Standar deviasi 3,86. 0,185. Ini 13658. 0,05. Ya, sama. Sekarang yang kedua adalah independent sample t-test. Nah, sama, kita cek dulu. Sama. F-nya. Ini F. Sama. SIK. Ini sama. T. Ini. Ya, sama-sama. DF 17. Nah, ya, kita lihat. DF 0000. Nah, udah sama ya, berarti kita cari, nah kita baca. Pertama, katanya grup statistik, analisis statistik deskriptif, rata-rata, standar deviasi, dan standar error. Udah, ini tadi udah kita baca. Nah, sekarang independent sample t-test, F-test, bahwa kedua varian kelompok sama. Nah, kita lihat H0-nya kedua kelompok varian yang sama homogen. H1 kedua kelompok tidak sama. Ketentuannya F hitung lebih kecil dari F tabel, H0 diterima. F hitung lebih besar dari F tabel, H0 ditolak. SIK lebih besar dari alfa, H0 diterima. SIK lebih kecil dari alfa, H0 ditolak. Nah, kita tadi lihat SIK adalah sekian. Alfa adalah sekian, berarti SIK lebih besar dari alfa. Maka, kalau lebih besar, H0 diterima. Nah, berarti apa? Kedua kelompok homogen. Nah, sekarang F hitung. F tabel. Nah, kita coba buktikan dengan menghitung F tabel. Kita buka Excel. Nah,
Nah, dalam menghitung F tabel, kita ketik F sama dengan F titik INV. Nah, baru probability-nya 0,05 derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan, nah ya, derajat kebebasan DF1, degree of freedom. DF2. DF1, jumlah variabel dikurangi 1. DF2, jumlah sampel dikurangi jumlah variabel kurangi 1. Nah, ya, jadi kalau DF1 jumlah variabelnya adalah 2, ya kan? Dikurang 1 sama dengan 1. DF2 jumlah sampel 19 kurangi 2 kurangi 1 sama dengan 16. Oh, salah kita. Nah, sini ya, biar saya buat dulu. DF1 sama dengan jumlah variabel dikurangi 1. DF2 jumlah sampel dikurangi jumlah variabel. Nah, ini berarti 2 kurang 1 sama dengan 1. DF2 jumlah sampel 19 kurang jumlah variabel 2, 17. Berarti kita masukkanlah 1, 17. 1,17 tutup kurung, enter. Nah, inilah dia. 0,0045. Nah, kita lihat tadi. Nah, ini hasil, kita besarkan. Nah, di sini F hitung 2,835. F tabel. Nah, dengan 0,045 berarti F hit lebih besar dari F tabel. Nah, kalau kita lihat sig-nya, nah ini sig-nya ini, ya, ya, sig-nya 0. Tadi kita lihat F hit lebih besar dari F tab. Sig-nya ini, sig 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Dari sini kita lihat H0 diterima. Nah, kita lihat buktikan ya tadi dari dia. Nah, H0 ditolak. Oh, ini F6-nya bukan yang ini, kita lihat. Ini T. Ya. Jadi
H0 diterima. Memakai uji baris kedua, equal varian assumed. Namun ABD, maka memakai perhitungan sig lebih kecil daripada alfa. Oh, kalau yang ini kan ada dua hasilnya. Yang atas ini equal varian assumed. Inilah yang kita pakai tadi. Kalau yang ini equal varian not assumed. Nah, ini perbedaannya katanya di sini. Katanya jika nilai pada baris atas, namun apabila perhitungan sig lebih kecil dari alfa, maka memakai nilai baris paling bawah. Oh, jadi perhatikan ya, kalau yang ini tadi dipakai kalau nilai sig lebih kecil daripada 0,05. Berarti sig lebih kecil daripada 0,05. Ini berarti pakai yang ini, equal varian not assumed. Kalau lebih besar, equal varian assumed. Nah, H0 yang kedua tidak berpengaruh terhadap IPK. Jenis pembelajaran berpengaruh. Nah, baru dilihat T hitung. Maka H0 ditolak ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, nih ya, saya besarkan kesimpulannya. Nah, kita komparasi atau perbandingan yang kedua. Nah, itu disebut juga dengan independen samples t-test. Nah, dia ini membandingkan dua variabel. Nah, kita lihat bahwa dalam melakukannya kita lakukan dengan SPSS ya. Nah, ada dua kali uji di sini. Pertama, uji F. Dari mana hasilnya? Dari SPSS itu sendiri. Yang ini kan ada dua hasilnya, ada F, ada T. Kalau F dipakai uji perbedaan varian. Nah, kalau uji T dipakai untuk uji perbedaan ini apa yang mau diuji tadi. Kalau tadi kan yang diuji beda mengenai dua kelas perlakuan. Satu ceramah kelas A, kedua melalui komputer kelas B. Apakah bedanya? Itulah dia pakai uji T. Ya, sama kayak yang lewat. Barangkali sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan. Tunggu dulu, kita lihat ada PR kalian ini. Tugas kalian buatlah contoh ya. Fiktif saja dengan 30. Signifikannya 5%. Sama seperti kemarin ya. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti dan bermanfaat untuk kalian dan untuk saya. Terima kasih.